Kamu kira kalau orang itu penuh maksiat, kemudian tidak bisa jadi kekasihnya Allah? Bisa. Masya Allah ya. Wonten polisi melbusur jadi kekasihnya Allah. Namanya Malik bin Dinar. Polisi ini, tukang mabuk terus, terkenal ya. Mabuk terus. Tidak ada perempuan yang mau dinikahi. Dan tidak pernah berbuat baik. Mabuk, polisi. Mantun ngoten, suatu hari ada seorang ibu punya anak kecil ke pasar. Habis beli, dicuri dagangannya ini sama maling. Sebagai polisi, dia kejar kena. Dan kemudian diberikan kepada ibu ini. Baru pertama kali ada ucapan yang baik yang masuk ke dalam hatinya. Anak kecil itu bilang, terima kasih Pak Polisi. Yang lain orang mencibir, alah tukang mabuk, polisi gendeng, kabeh begitu. Satu ucapan baik masuk ke dalam hati polisi ini. Terus mulai dia mikir-mikir, duhai, ya apa ya enakin duwe anak cilik itu. Karena terngiang-ngiang dengan kata-katanya anak kecil itu. Mau nikah, tidak ada orang yang mau. Akhirnya dia beli budak perempuan. Dia nikahin, duwe anak. Tapi tetap mabuk. Anaknya ini setiap ayahnya mau minum ditampel. Minum ditampel. Begitu usia 2 tahun mati anaknya. Berhenti minum, tambah nemen. Soalnya anaknya mati, tambah mabuk-mabukan terus. Tertidur lelap mimpi, masuk akhirat. Dikejar ular sangat besar, ada orang tua dia. Dia minta orang tua, tolong saya tidak bisa bantu kamu. Kamu naik ke atas gunung, di sana banyak anak kecil yang mungkin bisa bantu kamu. Dia lari ke atas gunung, di atas gunung itu anaknya yang kecil panggil, Abah sini Abah. Dia lari, terus dihalau ular besarnya ini. Siapa yang cerita ini? Malik bin Dinar sendiri yang cerita kisah ini. Saya menarasikan mawon. Habis gitu, muridnya Hasan Al-Basri. Muridnya seorang tabi'in terbaik pada zamannya. Tabi'in. Namanya Imam Hasan Al-Basri. Terkenal Imam Hasan Al-Basri ini. Kayak Imam Syafi'i itulah. Imam Hasan Al-Basri. Habis gitu ngapain dia ini? Kemudian duduk ini anaknya ini. Sambil megangin jenggotnya, ditarik-tarik sama dia, baca Al-Quran dia. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, tidak datang tahu waktunya buat orang yang menyatakan beriman untuk tunduk hatinya taat kepada Allah dan pada Al-Quran. Bapaknya kaget, kok iso Quran, Dok? Iya ya, di sini aku jauh lebih mengerti Al-Quran dibanding dulu waktu di dunia. Ayah, kamu kok tidak berhenti, ayah? Apa artinya kabeh iku, Nduk? Ular itu adalah perbuatan jelekmu. Sementara di pasar yang orang tua itu adalah perbuatan baikmu, tapi perbuatan baikmu ya masih sangat sedikit. Gambarannya seperti orang tua yang nggak bisa menghalau itu. Dan aku ini adalah karena kalau kita punya anak mati, itu sebenarnya peluang kita masuk surga. Kalau kita sabar. Nikmatnya itu. Kalau kita apalagi kalau punya 2 garansi surga nih. Kalau orang punya 2 anak masih kecil mati, garansi surga orang itu. Dengan syarat satu, sabar. Nerimo, itu keputusan dari Allah. Alhamdulillah itu sebenarnya. Tapi jenengan wonten anak ngoten, alhamdulillah. Mati ya anake sampean pun ngoten. Tukaran ngoten iki. Tapi maksud kula, lah akhirnya terus dia terbangun. Nangis Malik bin Dinar. Kali pertama Malik bin Dinar sholat subuh berjamaah di masjid Ramadan. Enggak, masjid teng mriko. Teng Irak. Dulu di Baghdad ya, Hasan Al-Basri itu. Karena itu disebut dengan Basrah, dari Basrah, Hasan Al-Basri. Napa kemudian Hasan Al-Basri ini nggih kekasihnya Allah. Sholat subuh dia yang dibaca napa? Surat yang dibaca anak di dalam mimpinya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Nangis Malik bin Dinar, dia daftar jadi muridnya Hasan Al-Basri dan dia jadi murid terbaiknya Hasan Al-Basri. Kelak ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal, siapa yang menggantikan kursinya? Malik bin Dinar. Mantan pelaku fahsya. Niku maksudnya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.